Kalau ada yang bermain atau tidak, itu udah jelas ada yang bermain. Ada. Kalau aku pengen ditelusuri, orang-orang dalam pemerintahan sendiri tuh di Kominfo banyak yang terlibat. Seingat saya kalau nggak salah ya, 600 triliun per tahun. Duit semua tuh. Duit semua itu. Apalagi kalau kita ngeliat data tadi, anak di usia 10 tahun itu datanya tuh 80.000. Anak 10 tahun, Iya. 80.000 anak. Iya, seumpama saya nggak ngabarin Mas Imam, itu ada dua kemungkinan. Kalau saya HP-nya rusak, saya nggak ngabarin, atau bisa jadi saya sudah nggak ada. Bisa jadi saya udah nggak ada. Udah, sampai sekarang udah nggak ada kabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ilham Rasul dan kawan saya. Redim Oktobudin. Hari ini kami didampingi lagi oleh Mas Imam Budi, pegiat judi online. Beberapa tempo yang lalu kita sudah bahas soal bagaimana korban mengalami nasib judi online. Ada yang bunuh diri, pisah dari istri, dikucilkan dari keluarga, bahkan mendapat hukuman sosial. Pada kesempatan kali ini kita akan banyak mendengarkan dari Mas Imam, soal siapa sebenarnya otak dari pelaku yang menyiapkan fasilitas judi online ini. Selamat sore Mas Imam Budi. Selamat sore, Bang. Terima kasih. Sore. Lagi kita di sini. Siap. Iya. Siap. Mas, apa coba Mas ceritakan ke pemuda Indonesia, siapa sih di balik judi online ini? Karena nggak mungkin dia tumbuh subur bila tidak ada yang merawat. Ya, Ada satgas yang dibentuk, omset malah 2 kali lipat, betul. bahkan 3 kali lipat. Sekarang sudah 900 triliun ya. Ya, Lah buat apa satgas itu? Jangan-jangan pemerintah kita ini memang omong-omong doang, nggak serius, Ya. hanya menyampaikan pada publik, mereka beri atensi, padahal di sisi lain ada bawah meja yang main. Ya. Bagaimana menurut Mas Budi? kalau ada yang bermain atau tidak, itu udah jelas ada yang bermain. Ada, oke. Udah. Pasti ada yang main tuh ya. Ya, bahkan yang kemarin ketangkep aja di Komdiji, pegawai Komdiji Oke. yang ketangkep, itu udah 2 tahun lalu tuh saya pernah buat videonya, karena saya dapat informasi dari orang yang mantan pernah bekerja di judi online di Kamboja, itu pernah ngomong, kalau aku pengen ditelusuri, orang-orang dalam pemerintahan sendiri tuh di Kominfo banyak yang terlibat. Dan saya sudah buat videonya dulu. Jadi Mas Budi pernah tahu ada informasi itu. Ada informasi itu. Dan kemarin terbukti. Terbukti. Dan ketangkap Terbukti. Gitu. Itu kan kelasnya level direktur kalau nggak salah, ada level direktur itu. Berarti kan eselon 2. Pejabat yang punya kewenangan di kementerian Yes. itu. Betul. Apa hanya Komdigi? Kalau ngelihat dari apa yang terjadi di Konoha ini ya, Iya. itu kemarin, di 082. iya, betul. Yang kemarin ketangkep ini menurut pandangan saya itu sebenarnya cuma krocok-kroconya aja itu. Korban, dikorbankan. Iya, krocok-kroconya aja, yang kecil-kecil aja. Oke. Itu, dan saya meyakini ya dugaan saya itu di belakang ini masih banyak yang terlibat, orang-orang dalam ya, yang tanda kutip masih di atasnya yang kemarin. Oke. Orang Gitu. dalam tuh kalau kita kategorikan aparat penegak hukum kah? Atau memang ya pemerintahan itu sendiri? Iya, semuanya, aparat dan pemerintahannya. Coklat. Ya kemarin kan, Coklat, men. iya kemarin kan ada di waktu kasusnya S itu, Ini siapa? S siapa? Ayo coba tebak. Sambo. Wow. Yang kemarin itu, Sambo. ya 30 berapa itu kemarin? 303. Nah, Sambo 303. main terlibat di situ. Saya nggak ngomong dia bermain atau enggak, cuman kemarin kan banyak berita yang merujuk bahwa si inisial S ini terlibat dalam konsorsium. Dan itu Konsorsium. betul, Berarti ini dalam kelompok. betul. Oke. Dan berita ini sudah ada di media banyak yang mengatakan bahwa inisial S ini terlibat dalam konsorsium 303, itu banyak kan di media-media banyak gitu. Dan itu udah jadi contoh, ada loh yang terlibat dan masih banyak yang lain, dan itu kan nggak mungkin berdiri sendiri. Iya. Ya kan, apalagi yang kemarin yang di
Kominfo yang di Komdigi. Hmm. Itu pun saya dapat informasinya sudah 2 tahun yang lalu. Hmm. Baru ditangkapnya kemarin saat kementeriannya berubah jadi Komdigi. Oke. Begitu ya. Jadi pas di Kominfo kan nggak apa-apa. Iya. Dan saya rasa dugaan saya masih banyak yang terlibat di dalamnya. Yang masih belum tersentuh lah. Jadi Gitu. Mas, ini aparat penegak hukum main. Mm-mm. Pemerintahan pun sudah ikut main. Mm-mm. Ini kan miris ya. Ya. Miris. Apalagi aparat penegak hukum ini ujung tombaknya dari penegakan hukum itu sendiri. Iya, kemana lagi kita mengadu nasib Iya. kita kalau bukan kepada Betul. mereka, betul. Ya, katakanlah penegak hukum hari ini yang punya bicara tentang pasal, tentang penegakan hukum, ya kan? Ujung tombak pertamanya ini, ya semua kita tahu lah, ini pasti ada di kepolisian, benar kan ya? Kan? Ya. Ada di kepolisian. Nah, ternyata kepolisian pun tidak mampu hari ini menahan semua ya para petinggi-petingginya ya. Ya. Kayak Sambo tadi yang dibilang sama Mas Budi, walaupun inisialnya S, tapi saya sudah bisa menerka bahwa itu adalah Sambo. Tapi kita tahu kenapa itu bisa terjadi. Ya mungkin kalau mau bicara ekstrim tanda petik, institusinya Betul. diduga bisa ikut main. Betul. Betul Mas? Ya. Ya hierarkinya di kita seperti itu semua rata-rata. Itu udah jadi rahasia umum lah di Konoha ya. Itu udah. Dan ngomongin soal S itu tadi juga masyarakat saya rasa udah banyak yang tahu kok soal itu. Dan banyak yang memahami bahwa ternyata di belakang ini tuh banyak oknum-oknum ya yang bermain di belakang gitu. Saya rasa masyarakat Indonesia ini Konoha ya itu nggak bodoh-bodoh amat kalau ngeliat kayak gitu. Kita cerita tentang kepolisiannya dulu secara institusi. Mm-mm. Apa pesan yang mau Mas Imam sampaikan kepada petinggi Polri hari ini, terutama kepada Kapolri, tentang maraknya judi online lewat sisi penegakan hukumnya? Ya. Ya diberantas dengan serius. Kalau memang bener-bener ingin memberantas judi online, ini kan sebenarnya mudah. Tinggal mau atau enggak. Oke, tinggal mau atau tidak Iya. Pak Kapolri. Tinggal mau atau tidak. Terbukti kayak gini Pak. Yang kemarin Satgas ya, yang tadi dibahas Abang. Iya. Satgas ini udah dibentuk beberapa tahun yang lalu. Ya, udah 1,5 tahun ya. 1,5 tahun. Dan ternyata data menunjukkan adanya Satgas itu tidak menurunkan angka pemain judi online. Nambah, Mas. Nambah. Tiap Tahun nambah. Dan tidak menurunkan jumlah transaksi judi online juga. Tiap tahun artinya meningkat. Betul. Seingat saya waktu Satgas itu dibentuk, itu perputaran uang di judi online itu kurang lebih di 600-an. Seingat saya kalau nggak salah ya, 600 triliun per tahun. Duit semua tuh, Mas. Duit semua itu. Nggak gabung sama daun, itu duit semua. Murni. Nah, sekarang data terbarunya itu udah 900 triliun kan. Kita semua tahu. Berarti tidak ada perubahan dari adanya Satgas dong. Ada dong perubahannya, Makin banyak. makin banyak. Iya, tuh, makin banyak pemain dengan adanya Satgas. Yang saya justru maksud makin banyak. begini, perubahan menjadi meningkat. Kalau logika kita berpikir ya, terlepas dari bahwa kita menuduh siapa-siapa gitu Iya. ya. Kalau logika kita bekerja, dengan adanya Satgas kalau malah naik, berarti Satgas memupuk. Ya, Kan begitu logikanya ya, Logikanya. logisnya begitu. betul. Ya kan? Betul. Bahwa seperti itu atau tidak, ya biar hukum yang membuktikan tentu Betul. saja. Betul. Mas Budi, Mas Imam, Sambo ini kan bintang 2. Hmm. Waktu itu Ya. jabatannya Propam yang menertibkan seluruh polisi yang nakal. Ya. Kalau penertibnya tidak juga ikut nakal, lagi mana? Iya. Betul. Itu saya sendiri kadang-kadang sedih. Aduh, kita mau mengadu sama siapa gitu. Ngadu Dengan sama keadaan Tuhan. kita. Iya. Mau mengadu sama aparat, semuanya oknum. Oknumnya terlalu banyak. Apa pantas disebut oknum Diksi gitu itu kan? yang selalu mereka gunakan, oknum. Itu kebingungan. Sebenarnya masyarakat kita tuh semuanya pada kebingungan. Kita mau lari kemana nih kalau urusan-urusan kayak gini? Mau ngadu ke siapa? Udah kayak morat marit aja gitu. Kalau sebenarnya kalau yang tadi kalau memang serius berantas, memang serius menghilangkan itu caranya sangat
nggak terlalu sulit sebetulnya. Nggak sulit sebenarnya. Iya, nggak sulit. Dan saya juga udah banyak ngobrol sama mantan-mantan pembuat situs judulnya. Itu digandeng sama mereka dong, diajak kerjasama untuk mengedukasi ini ke masyarakat. Orang-orang yang seperti itu, bahkan seperti Rumah Pemuda ini sering-sering gaungkan lah hal-hal yang kayak gitu kan. Oke. Nah pemerintah tuh nggak ada gitu loh, dan terbatas, nggak masif. Di semua kementerian pun nggak ada program atau mengedukasi tentang pemberantasan judi. Mungkin saja ada. Cuman kena atau tidaknya ini, dan kebanyakan teman-teman yang di daerah ini nggak dapat kemanfaatannya dari yang disampaikan sama Satgas atau Komdigi yang sekarang gitu. Nggak dapat. Kalau dari cerita Mas Imam sebelumnya bahwa candu terhadap judi online ini kan menyerang otak alam pikiran bawah sadar. Betul. Ya. Karena itu yang harus dilakukan adalah menginstal ulang pikiran bawah sadarnya. Betul. Ya kan, agar dia tidak candu dengan itu. Betul. Nah, install pikiran bawah sadar itu menyangkut kejiwaan. Artinya ilmu rohani. Ya. Terus usia yang masih belum tahu apa-apa. Betul. Mas melihat apakah kampanye judi online ini juga terjadi di sekolah-sekolah SD? Karena sebelumnya Mas bilang usia 10 tahun itu sudah menjadi pengguna judi online aktif. Betul. Ada yang Mas Imam melihat dari sisi edukasi itu sampai ke sekolah-sekolah? Sampai saat ini saya nggak melihat. Dan betul, idenya bagus. Harusnya dari pemerintah itu masuk ke sekolah-sekolah. Iya. Harusnya. Kalau yang saya lakukan sekarang, ini kan saya mengedukasi di kampus-kampus. Kan banyak kampus-kampus yang undang saya jadi narasumber untuk mengedukasi stop judi online. Oke. Nah, harusnya hal kayak gini diduplikasi sama pemerintah gitu. Ya untuk di sekolah-sekolah. Ya. Tapi program itu memang program dari pemerintah begitu. Apalagi kalau kita ngeliat data tadi anak di usia 10 tahun itu datanya tuh 80.000. Anak 10 tahun, Iya. 80.000 anak terjebak. Betul. Nah itu kan harus dimasifkan ke sekolah-sekolah. Oke. Nah sepengetahuan saya itu belum ada program itu dari pemerintah. Harusnya dari pemerintah itu ada. Betul apa yang dikatakan abang ini. Tidak ada. Oke. Kembali ke tadi aparat penegak hukum. Karena ini kan kejahatan ya. Kejahatan yang membawa ancaman bagi kehidupan anak bangsa. Artinya negara itu kan di situ dibutuhkan hadir. Betul. Gitu ya. Betul. Nah, di aparat penegak hukum tentu variabel seorang Ferdy Sambo tidak tunggal. Menurut data yang Mas Imam Budi dapatkan, ada nggak yang lain? Ya, dari narasumber saya yang pernah cerita dengan saya, yang mereka ini mantan orang yang pernah bekerja di industri judi online ya, itu bilang ada. Ada ya? Ada. Petingginya ada. Yang terlibat, oknum itu ada. Tapi memang secara faktual saya tidak bisa membuktikan namanya siapa dan bukti secara faktualnya memang nggak ada. Tapi dia bercerita seperti itu dan saya menanyakan apa betul. Dia memang seperti itu yang terjadi dan itu informasi yang dia dapatkan. Dia juga nggak ada kepentingan untuk berbohong. Berbohong. Gitu ya? Oke. Dia nggak ada kepentingan sama sekali gitu. Itu loh. Dia kerja di sana, dengar dari bosnya, oh aman, tenang. Kita di backingin sama si S, betul. sama si T misalnya gitu ya. Betul. Ya kan? Betul. Jadi sehingga dia merasa juga aman dan ketika dia menginformasikan juga kan pasti ini sekedar informasi. Ya, setuju. Bukannya fakta. Betul. Walaupun ada fakta saya yakin juga pasti akan dikasih ke Mas Imam kan. Betul. Tapi begitu. Ini kan kejahatan teknologi ya, bisa kita bilang. Artinya pemberantasannya pun tidak bisa hanya sekedar penegakan hukum. Ya. Betul? Betul. Artinya harus ada pemberantasan juga lewat teknologinya. Ya. Nah, teknologinya hari ini adalah karena ini beredar di situs, di web dan lain-lain. Ya. Artinya ada kementerian khusus yaitu Komdigi hari ini yang tahu tentang perputaran atau permainan nakal, apalagi sampai ada pejabatnya yang ketangkep. Ya. Nah, gimana peran Komdigi nih sebenarnya kalau kita mau kulik lebih dalam ya Mas? Apa yang mereka harus lakukan? Mungkin dengan tangan besinya Menteri Komdigi hari ini
apa namanya ya pakai tangan besi lah Iya. kira-kira ya. Tinggal ngomong kepada Pak Presiden, Pak, ini kita harus pakai tangan besi nih Pak, berantasnya. Nggak bisa kita separuh-separuh, anget-anget kuku Iya, gitu kan. betul. Nah, gimana Mas? Dulu saya agaknya tuh kalau ini setahun atau setahun setengah yang lalu Bang, saya udah bikin video untuk memberantas judi online. Memberantas dari sisi teknologi. Oke. Tadi karena pertanyaannya teknologi ya. Iya. Jadi yang paling pertama dasar sekali kan ini bagaimana merubah pola pikir atau mindset dari para pemain bahwa Iya. judi online ini berhubungan dengan psikologis kalian yang akan merusak nanti. Iya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang paling dasar sekali, itu juga agar masyarakat kita tuh tidak mewajarkan judi online. Tidak mewajarkan. Tidak mewajarkan. Oke, harus sekarang diharamkan terjadi- ini barang. Betul. Oke. Nah, hal yang paling mudah dilakukan sama pemerintah, pemerintah bikin aplikasi, satu aplikasi. Satu aplikasi sejenis Gojek atau apa ya, Oke. aplikasinya ringan saja. Aplikasi ini bekerja untuk memberikan informasi orang yang bermain judi online di mana aja. Oke. Nanti ke-track berdasarkan maps atau geolokasi. Hmm. Jadi seumpama saya melihat abang bermain judi online, saya foto. Tek. Nah ini nanti otomatis bakalan ke-track kita posisinya ada di mana. Nanti Satgas ke sini untuk memberikan rehabilitasi ke abang. Oke. Agar apa? Agar semua orang itu mempunyai aware bahwa judi online ini gak baik. Jadi ya ibu-ibu, bapak-bapak semuanya install. Jadi nemu di mana tuh di Indomaret, Alfamart segala macam ngeliat orang yang pada main judol. Foto, nanti Satgas datang. Memang dibutuhkan SDM lagi buat Satgas, tapi it's okay itu buat untuk tidak mewajarkan kok. Minimal shock terapi lah ya. Betul. Dan para pemain judolnya ini juga nggak semena-mena main di mana aja. Iya, bebas aja gitu kan. Betul. Kalau sekarang kan di mana aja, mana? Pernah ngeliat ada banner besar tentang stop judi online? Nggak ada. Belum ada, Ya, belum ada. sekarang masih banyak drag Betul. gitu ya kan? Coba taruh di 3 titik tuh, segitiga emas tuh Senayan, Sudirman, taruh di situ. Oke. Iya. Dan itu ringan-ringan aja sebenarnya ya. Betul. Artinya kalau pemerintah mau. Betul. Ini kan belum tentu pemerintah mau. Kalau Betul. dari diskusi kita, malah saya menduga pemerintah ikut menjadi dalam sindikat itu. Iya. Betul. Nah, tadi kita berdiskusi soal di off air ya, kita diskusi soal ada korban yang melapor pada Mas Imam, dia ingin keluar, dalam proses keluarnya itu dia diculik. Ya. Coba Mas Imam cerita dulu itu. Itu sebenarnya teman-teman juga ada tuh di video saya juga masih ada buktinya. Jadi narasumber saya ini dia bekerja di perusahaan judi online dan sekarang dia itu sudah nggak bekerja di situ. Oke. Jadi dia dulu waktu masuk ke sana itu dia terjebak. Dia nggak tahu bahwa dia bakalan kerja di judi online. Dia kalau nggak salah awal kerja tuh jadi konten kreatif lah di sana. Oke. Karena dia di pertama masih di Jakarta, ya di Indonesia. Nah, dia bekerja di situ ternyata itu judi online. Setelah dia 2 bulan bekerja. Baru dia sadar kalau dia bekerja di judi online. Iya. Oke. Begitu. Nah, kalau nggak salah dia bekerja setahun atau 2 tahun begitu. Pas kasus S keluar itu, jadi industri judi online ini terombang-ambing, Oke. goyah. Goyah. Nah, jadi dia pengen keluar tapi harus ada konsekuensinya, harus membayar sejumlah uang Ada yang rekrut dia? yang rekrut ke perusahaan itu. Karena sudah ditalangin duluan. Bukan, ini bukan karena untuk jaminan itu ada aturannya. Oke, kontrak lah di situ ya. Ya, kenapa? Karena dia ternyata dia adalah di divisi yang dia memegang informasi gitu Bang, kurang lebih. Oke, data dan informasi Iya, lah kurang lebih. gitu. Makanya dia ada konsekuensi sejumlah uang itu tadi. Dia masuk di perusahaan. Ya. Ada berarti nama perusahaannya. Ya, saya coba menganalogikannya sebuah perusahaan lah. Oke. Ya. oke. Nah, dia keluar dari situ itu bayar 40 juta. Udah keluar. Udah keluar. Dia di satu daerah udah keluar. Nah, ternyata ada isu-isu di lingkungan perusahaan itu bahwa dia itu masih memberikan informasi atau bahaya lah, harus diamankan dulu. Bahaya Seperti itu. buat kelompok besar ini.
Betul. Oke, terus? Akhirnya dicarilah dia nih, diculik. Diculik lah. Diculik, dibawa ke aparat, ceritanya seperti itu. Coklat? Ya, Yang nyulik coklat Ya. atau hijau? coklat. Coklat yang Betul. Oke. Dibawa ke sana, terus? Dibawa ke sana. Dibawa ke coklat ini, ya diberikan apa namanya, pokoknya guiding bahwa lu jangan memberikan informasi ini keluar, bla 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 gitulah. Dengan Lebih- ancaman tentu saja. Iya tentu saja, gitu. Nah, ya udah dilepaskan. Tapi komputernya dia kan ada komputer itu semuanya udah dibawa semua sama coklat. Oke. Padahal ada beberapa data yang ada di situ ceritanya. Oh, data yang Disita dia... lah ya. Diambil. Nah sekarang dia pasca cerita dengan saya itu dia sekarang sudah tidak ada kabarnya. Semenjak Cerita dengan saya. Jadi pas cerita dengan saya itu dia bilang gini, berapa minggu, bulan? enggak seminggu cerita dengan saya. Oke. Jadi video itu kurang lebih 2 bulan yang lalu, 2 bulan atau 3 bulan yang lalu saya lupa deh. Itu pas dia cerita dengan saya, seminggu setelah dia podcast dengan saya, itu dia mengabarkan ke saya, Mas Imam, seumpama saya nggak ngabarin Mas Imam, itu ada 2 kemungkinan. Kalau saya HP-nya rusak, saya nggak ngabarin, atau bisa jadi saya sudah nggak ada. Mati maksudnya? Mati. Mati. Berarti dia sudah dalam posisi merasa memungkinkan orang membunuh dia. Betul. Berarti kan sindikat tadi kan yang Betul. berpotensi untuk... Ya. Dia nggak tahu dia diancamnya oleh siapa dan kenapa dia memutuskan apa menginformasikan itu ke saya, tapi dia berbicara seperti itu. Dia dapat ancamannya dari mana saya nggak tahu. Gitu. Nah, pas dia ngabarin saya itu posisi dia sedang mau naik pesawat. Oke. Ceritanya, saya sedang mau naik pesawat. Kalau saya nggak ngabarin, kemungkinan kalau saya HP-nya rusak segala macam mungkin bisa jadi saya udah nggak ada. Udah sampai sekarang udah nggak ada kabar. Nah, Itu mudah-mudahan kejadiannya- HP-nya rusak ya. Itu kejadiannya kapan, Mas? Podcast dengan saya kurang lebih 3 bulan yang lalu. Jadi setelah podcast seminggu kemudian dia ngabarin mau pergi karena temannya dia yang di Kamboja mengenali ternyata. Mengenali dia waktu podcast dengan saya. Oh, meskipun dipakein Betul. masker segala ya? Betul. Jadi video-video saya itu banyak ditonton sama bandar-bandar juga, buzzer-buzzer yang ada di luar negeri. Oke. Jadi kan ada data yang sekarang yang nonton dari Kamboja berapa banyak, yang nonton dari Singapura ada berapa banyak. Oke, dipantau lah ya. Dipantau. Tapi saya bukan saya menantang mereka ya. Jadi saya mengedukasi ini adalah ya tugasnya Rumah Pemuda juga. Jadi kita mengedukasi ke masyarakat. Saya nggak ada urusan dengan bandar. Saya bukan sedang bersaing bisnis dengan mereka. Iya. Saya berusaha mencerdaskan anak bangsa aja. Menyelamatkan anak bangsa lah ya. Betul. Apa judi online ini ya? Betul. Jadi analoginya kayak rokok aja. Saya cuman memberikan informasi ke abang, edukasi. Bang, ini rokok kalau masuk paru-paru tuh sakit. Betul. Ini bahaya, ini penyakit. Betul. Sampai di situ saja. Sampai di situ aja. Tapi saya nggak bakal bisa nutup pabriknya. Pabrik tembakonya itu urusannya pemerintah. Iya. Sama kayak bandar, itu urusan pemerintah. Saya nggak bakal ngoprek-ngoprek di dalam bandarnya ada siapa. Itu urusannya, sudah ada tugasnya masing-masing. Tugas saya ya mengedukasi masyarakat nih yang mereka itu terjebak judi online yang dibohongi sama situs-situs sama bandar-bandar ini gitu. Si korban ini cerita nggak inisial nama APH yang menculik dia dan menyita beberapa aset dia itu? Enggak. Oh, dia nggak buka. Enggak buka. Dia ceritanya itu cuman ya coklat aja Lokasi di mana? di Jawa Tengah. Ini harus menjadi atensi dari Polda Jawa Tengah. Oke. Tuh, Jawa Tengah. Sekarang nggak tahu dia ada di mana. Hilang kabar. Hilang kabar. Dan ada pesan sebelumnya kalau dia hilang kabar, 2 kemungkinan. Iya. HP rusak atau dia meninggoy. Betul. Telepon saya dia. Biasanya kalau narasumber yang mereka yang pernah bekerja di Kamboja atau segala macam itu intens. Oke. Maksudnya kita tektokan gitu. Sering memberikan informasi. Informasi dalam arti sekarang gue di sini gitu. Bahkan ada yang sudah ke kampung, gue mau usaha apa di kampung, gue dipantau sana sini, udah bikin ini bang, dia mau rencana bikin kolam ikan lele kata dia segala macam, sampai UMKM segala macam. Ingin Yang penting keluar tapi nggak bisa keluar gitu ya. saya ya udah, lu yang bisa lu lakukan ya udah lu di rumah melakukan itu gitu. Nggak bisa, dia bisa nyari kerja udah nggak bisa bang, kepantau terus gitu loh. Ada yang sampai kayak gitu. Nah yang ini yang nggak bisa,
Dia sekarang sampai sekarang nggak ada kabar. Nah dulu ada yang mantan bekerja di situ yang tugasnya adalah pengepul nomor rekening. Nah, gimana itu? Dulu. Pengepul rekening. Ya. Biasanya kan pengepul hasil alam kita. Ya. kan. Ada tuh bang. Gimana ceritanya? Jadi dia pengepul tugasnya rekening tuh langsung itu? ke Kamboja. Dia jadi warawiri. Hmm. Zaman sebelum S. Oke. Gitu. Es masih berkuasa ini. Masih berkuasa. Oke. Dia ketemu sama saya, ketemu di BSD. Ngopi bareng di kafe. Berapa kali? 3 kali. Gimana cara dia ngumpulin rekening-rekening itu? Rekening Nah. apa yang dia kumpulin? Dia tuh pergi, dia tuh punya pion-pion atau leader-leader yang di kampung-kampung. Yang disuruh untuk mencari rekening-rekening yang aktif yang tidak terpakai. Oke. Contohnya di kampung A, di situ kan ada berapa kakak umumnya. Dicari orang yang, kan banyak orang butuh duit, dibayar 1 sampai 3 juta kan gede. Oh iyalah betul. Iya kan? Bukan rekening cuma modal berapa gitu Betul, kan. kalau yang mereka ini nggak punya rekening, dikasih uang untuk buka rekening. 500.000 mamanya, nanti rekeningnya yang diambil. Yang sudah punya rekening, rekeningnya yang diambil. Dibeli, ya ATM ya, buku tabungan semuanya. Rekening aktif. Ya, kan dikumpulin nama dia tuh. Zaman dulu tuh singkat saya waktu dia bicara itu sekitar 2 sampai 3 juta per nomor rekening. Satu rekening. Nah, dan dia dapatnya ribuan rekening. Nah, itu fisik kan, bentuk fisik kan, Iya. dibawa ke Kamboja. Rekening itu untuk depo-depo itu apa? Iya, untuk apa namanya? Transaksi Iya. di situ lah. Jadi senternya duit lah ceritanya untuk depo-depo ini ya. Deposit judi online. Untuk aliran lalu lintas lah ya. Ya, dia cerita seperti itu. Oke. Nah, beberapa kali ketemu dengan saya, 3 kali kalau nggak salah, itu dia bilang juga sama. Mas Imam, kalau saya udah nggak ngabarin, ya ada 2 kemungkinan. Kalau HP gua rusak, nomor gua udah nggak ada, ya gua udah nggak ada. Ya, kita berdoa mudah-mudahan Ya. orang itu masih ada lah ya. Mudah-mudahan masih ada. Maksud saya mereka paham betul resikonya. Apakah mereka masuk ke jaringan itu dalam kondisi kesengajaan? Kalau mereka ada kontrakan berarti kesengajaan ya. Ya. Ataukah memang ada juga yang dijebak masuk? Iya, ada beberapa yang tadi yang informasi yang di Jawa Tengah itu kan dia terjebak, bukan dijebak sih, terjebak. Terjebak. Oh iya. Iya. Direkrut oleh Direkrut, perusahaan, iya. dia tidak tahu kalau itu tempat Iya, online. bilangnya untuk bisnis apalah, ternyata di dalamnya dijudol. Ada yang memang mereka sudah sadar, udah tahu bahwa gua ke Kamboja bekerjanya di judi online ada. Itu banyak juga yang mohon maaf yang dari luar pulau nih banyak kayak gitu. Mereka tahu. Nah, itu sebenarnya jadi PR juga nih sama pemerintah karena Iya, nyari iya, kerjaan iya. susah. Kadang-kadang ini terkait dengan apa yang lagi tagar lagi rame itu Ya. di apa namanya X ya. Iya, betul. Nah, di X Kabur itu. aja dulu ya. Kabur aja dulu itu Betul. terkait dengan kegelisahan orang, Ya. kesulitan mendapat penghidupan yang layak di Betul. negara sendiri gitu ya. Betul. Kadang-kadang saya kalau ngeliat dari sisi lain yang mau berangkat, ada kan beberapa yang saya udah mau berangkat segala macam kayak gitu ke mana, ke Kamboja. Dia tahu dia mau dipekerjakan di judi online gitu. Terus saya coba kasih masukan, cari pekerjaan di sini aja atau merantau ke Jakarta atau apa segala macam gitu. Dia bercerita memang nyari kerjaan susah dengan saya kondisi kayak gini. Kadang-kadang saya ngeliat miris juga, ya memang mau gimana lagi gitu. Iya. Dia nyari kerjaan susah, ya udah akhirnya terpaksa adanya pekerjaan itu mamanya. Akhirnya berangkat gitu. Jadi kan itu kan berarti berkesinambungan dengan pemerintah kan. Iya, Karena itu juga lapangan menjadi pekerjaan tanggung nggak jawab ada. pemerintah. Gitu. Gitu sih Bang. Sejauh ini Mas Imam kurang lebih 3 tahun ya udah main tentang ini, udah selalu memberikan edukasi soal judi online di YouTube. Pernah dapat ancaman? Dulu awal-awal mungkin 8 bulan sampai setahun mungkin ya. Awal saya buat video edukasi ini ada yang ngancamnya sebetulnya karena saya kan nggak pernah nge-share nomor pribadi saya ya. Oke. Yang ada di share di YouTube ya itu khusus buat konten aja gitu. Info lah ini. Ya, tapi mereka kebanyakan kadang-kadang nelpon di Instagram saya itu tengah malam. Nelpon berkali-kali. Nelpon melalui IG, oke. Iya, itu bisa 50 kalian, itu berkali-kali hampir tiap hari gitu. Terus kalau ancaman secara tertulis segala macam sih nggak ada. Tapi pernah ada yang menawar channel saya. Mau dibeli akuisisi? Ya, mau dibeli, Ditawar berapa? ditawar. Waktu itu saya ada beberapa sih.
Waktu pertama ada mungkin 45 itu saya nggak tanggepin, nggak gitu kan. Cuman ada saya iseng. Negosiasi. Dia waktu itu ngasih kalau nggak salah 100 apa 200 gitu. 200 juta. Ya, 100 atau 200 juta gitu. Saya ceplosin aja 700 juta kalau mau. Mau deal. Mau deal-dealan. Berani dia. Berani, Sebegitunya. berani. Waktu 1 tahun pertama itu pengikut Mas Imam berapa? Masih berapa ya? Masih 3.000, 30 ya bro. 30.000. Setahun pertama bro. Enggak nyampe, paling 20. 20 ribuan. Enggak nyampe. Sorry. Paling 16-an bang. Aku ingat. Setahun pertama 16 sampai 20. Ditawar 700 juta. Dia mau dia nggak pikir kalau Mas Imam bisa buat hal yang sama lagi. Bisa jadi. Ya dia nggak. Ya karena nggak tahu juga kalau saya sudah tercemplung situ kan mungkin dia akhirnya punya data bahwa saya tuh menjual channelnya buat judul. Oke. Ya. Tapi kalau kita ngeliat dari sisi marketing, ya sangat wajar mereka berani. Saya 20.000 subscriber, penonton saya itu murni orang-orang yang terafiliasi dengan judi online. Oke. Yang langsung ataupun yang tidak langsung. Orang yang jadi korban kah atau keluarganya yang pernah jadi korban kah, itu marketnya mereka gitu. Jadi mereka berani lah bayar itu daripada mereka bayar channel yang besar-besar. Contohnya apa? Channel musik umpamanya. Kan banyak tuh channel-channel dangdut, musik segala macam yang dibeli sama judul. Paling harganya mungkin 100 juta, malah nggak nyampe. Subscribernya udah jutaan. Oke. Dibeli. Harga channelnya murah segitu, paling 100 juta. Ya mereka membeli hanya subscriber aja, karena marketnya bukan di situ kan. Kalau saya kan marketnya nih, sedikit tapi market semua. Iya. Makanya saya pas ngeliat dari sisi situ, ya pantas mereka berani gitu. Oke, satu lagi terkait itu, yang Mas Imam identifikasi, orang yang menawar itu memang pelaku bandarnya atau pelindung bandarnya dari hasil komunikasi itu. Nggak bisa ditemukan. Yang jelas orang yang terafiliasi dengan judi online jelas. Orang yang pemilik situs terafiliasi dengan pemilik situs. Ngajak ketemuan nggak? Enggak. By transfer terus? Iya transfer. Kalau mau udah didilian, udah obrolannya udah serius. Kalau mau. Udah. Saya sih meyakini dari komunikasi itu, kalau saya oke, 700 juta udah di tangan saya, di rekening saya. Ya udah dia tinggal transfer 7 kali lah. Umumnya limitnya 100 juta. Iya kan? Iya. Gitu. Jadi sangat memungkinkan lah. Makanya dari situ saya melihat emang betul, memang duitnya banyak sekali. Jadi mereka duit segitu ya dah. Iya kecil lah, orang 900 triliun per tahun. Betul. 800 miliaran per hari. Iya. Beli channel 700 juta, Pak. Tai kuku lah ya. Betul. Oke. Ancaman dari misalnya orang yang berpakaian dinas khusus? Nggak ada sih, nggak ada. Agaknya menurutku mereka nggak tahu juga ya. Cuman seburuk-buruknya mereka, bandar entah oknum ini segala macam. Kalau mereka nonton video-video saya yakin di dalam hatinya mereka tuh masih punya hati nurani orang baik. Oke. Saya yakin. Kenapa mereka tuh tidak menteror saya atau segala macam? Karena saya nggak bermasalah dengan mereka. Saya tuh nggak bermasalah dengan bandar. Yang harusnya bermasalah dengan bandar tuh pemerintah ke bandar dong harusnya. Iya. Saya nggak ada masalah. Tapi kan gini logikanya, ketika kita mengkampanyekan anti judi online ini, artinya bandar-bandar besar yang hitungan jari waktu itu kita bilang sama anak-anaknya ini kan pasti akan terganggu. Ya. Karena biar bagaimanapun kalau bisa dibilang ini kan pendaringannya mereka. Ya. Salah satu cara mereka bisa mendapatkan uang cepat banyak. Ya. Nah, pertanyaannya Mas, ini kan kampanye kita ini kan kampanye tepi jurang Ya. yang berbahaya, yang butuh mental yang kuat. Ya. Kalau fisik sih kita ya Allahu alam lah ya, tapi ini mental yang kita punya nih. Iya. Mas Imam Budi ini punya mental seberapa besar sih buat ngelawan kayak begini nih Mas? Atau nanti jangan-jangan ada yang datangin sekali dipegang, diam ya. Terus Mas, oh ya sudah saya diam. Gimana mentalnya Mas? Udah siap belum mental kayak gitu? Kalau itu saya bakal melihat kondisional karena saya sampai saat ini saya akan terus memperjuangkan ini untuk mengedukasi.
kalau nanti ada orang yang menepuk saya terus suruh berhenti dengan cara yang di luar dugaan saya, ternyata saya akan menganalisa itu nanti. Jawabannya nanti saya akan melihat ke situ. Karena apa? Karena saya juga punya keluarga, Ya. gitu. Saya punya kehidupan gitu. Dan sekarang saya berurusannya, mungkin ini kalau nanti bandar-bandar pada nonton, apart-apart pada nonton, saya nggak ada urusan dengan kalian. Mungkin secara tidak langsung memang ya saya mengganggu bisnis kalian gitu. Cuman saya hanya mencerdaskan anak bangsa aja yang mereka, mungkin kalau yang mereka korbannya orang-orang yang punya uang segala macam masih oke lah gitu. Yang kelas A mungkin ini korban-korbannya tuh kelas C gitu, orang-orang yang mereka buat makan aja susah. Iya, Kasihan iya. gitu loh. Udahlah susah makan, terjebak judi Iya. dan harus melakukan pinjaman online. Betul, dan bunuh diri lagi. Bahkan mungkin lakukan perampok apa segala macam Betul. yang memudahkan dia dapat duit Betul. ya. Dan banyak yang jadi begal. Iya, itu yang saya Narasumber saya banyak yang jadi begal gara-gara judi online gitu loh. Ini sobat muda, ini pelajarannya dari Mas Budi. Artinya mental kita harus kuat, harus punya prinsip ketika kita berani mengkampanyekan tentang judi online ini. Kenapa? Karena judi online ini sudah benar-benar merusak. Konsekuensinya apapun pasti akan kita pikirkan, ya? Betul ya, Pak? Betul. Tapi kita berharap kepada pemerintah, ya terutama aparat penegak hukum, lalu bandar-bandar judi juga, ya yang harus diperhatikan ini adalah nasib bangsa kita, bukan nasib kita-kita. Kalau nasib kita-kita sudah ada umurnya pasti semuanya. Tapi keberlangsungan bangsa ini sampai akhir. Jadi ingat, jangan gadaikan bangsa ini, jangan gadaikan negara ini demi kepentingan bisnis sementara. Betul. Betul gitu ya, Betul, Pak? Ya? setuju. Jadi mental kita sih udah kuat, udah siap lah gitu ya. Ya. Nah, pelajaran atau edukasi yang ingin kita berikan bahwa hari ini kita ingin memberikan edukasi kepada bangsa dan negara ini tentang bahayanya judi online. Kalau bisnis kalian terganggu, ya carilah bisnis yang lain. Kalaupun memang harus bisnis, maaf, haram tanda petik, lakukan, tapi jangan bisnis judi Ya, online. betul. Gitu kira-kira. Betul. Kalau mau rusak sendiri aja, jangan rusak lain, yang lain. Kalau mau rusak diri sendiri aja Betul, ya. setuju. Jangan rusak bangsa negara ini gitu loh. Iya, ya kan? betul. Karena funding father kita udah berdarah-darah dari dulu. Setuju. Mendirikan bangsa ini, titipkan anak cucu. Bung Karno bilang begitu kan? Ya. Kepada pemerintah, kepada kita semua yang, ya terutama kita lah, sobat muda ini, harapan bangsa dan negara ada di tangan kita semua. Mas Imam Budi, tadi mental sudah siap, walaupun konsekuensinya kita tahu akan seperti apa, Mas. Edukasi harus tetap kita berikan terus. Ya. Sampai kapan Mas Budi mau mengedukasi kepada masyarakat tentang bahayanya judi online? Sampai habis, sampai nggak ada judi online. Sepakat. Sampai nggak ada. Tas. Sepakat kita ya. Oke. Sampai habis. Artinya memang konsisten di garis perjuangan sampai titik darah penghabisan. Betul. Soalnya gini, yang bisa kita lakukan kan hanya memberikan literasi ya, pengetahuan ke mereka yang nggak tahu gitu. Iya. Ya, cuman itu, nggak ada jalan lain. Kalau kepengen jalannya cepetnya dari pemerintah, Iya. kan gitu. Dan ternyata pemerintah juga kan kita bisa lihat sama-sama seperti ini gitu kan. Dan harusnya itu makin masif lagi nih, seperti kita menggaungkan stop judi online ini gitu, makin banyak. Ada satu yang masih mengganggu saya. Kita kembali ke kasus konsorsium 303 tadi. Ada yang menghilang dulu di Kamboja itu. Kalau saya tidak salah, inisialnya Bong JE itu siapa? JE, menghilang di Kamboja gimana maksudnya? Jadi waktu kasus Sambo itu marak waktu itu, Iya. ada warga negara Indonesia yang hilang di Kamboja. Inisialnya Bong JE. Ini siapa itu? Bong JE? Saya kurang tahu sih kalau itu spesifiknya. Cuman bukan hanya itu aja. Banyak yang menghilang. Banyak nama-nama yang menghilang itu banyak. Ini nama bukan dari data pemerintah ya, atau kemarin yang isu-isu itu ya. Ya kemarin yang tadi saya ceritakan, ya saya ketemu mantan pengepul itu kan dia langsung berkomunikasinya sama pemiliknya yang ada di Kamboja. Dia mengetahui konsorsium itu kan. Iya. Yang ketemu sama saya itu pun
menceritakan orang-orangnya itu bukan hanya si S aja, bukan hanya si Bong J aja, banyak gitu loh. Dan sekarang nggak tahu ini apakah dari pemerintah pura-pura nggak tahu atau memang isu itu hanya sebatas ini aja gitu. Dan itu udah inilah, jadi kalau kita menelisik lebih jeli lagi itu udah isu-isu itu ada. Nama-namanya sebenarnya ada itu di media itu, inisialnya. Tapi sama sekali nggak ini. Keluarganya juga nggak muncul. Keluarga mereka misalnya mencari di mana saudaranya, di mana anaknya, di mana. Nggak ada juga yang kelihatan di media. Iya. Apakah juga bandar-bandar ini menutup semua pintu-pintu media ini atau gimana? Sangat memungkinkan, sangat memungkinkan karena makanya yang paling mahal kan database ya, informasi ya. Ini Gitu. berarti catatan juga nih untuk persatuan wartawan ya, persatuan wartawan Indonesia. Jangan bungkam informasi apapun tentang bahayanya judi online ini. Betul. Dibuka saja. Toh semua juga pasti akan tahu karena keburukan apapun yang akan disimpan pasti akan tercium. Iya, betul. Betul kan? Betul. Nah, jadi ya kalaupun ditutupin rapat kayak gimana, tapi baunya juga pasti akan kelihatan dan pasti akan ketahuan. Betul. Nah, keterlibatan ya kita sama-sama lah sebagai anak bangsa, PWI atau seluruh wartawan yang punya media atau pemilik-pemilik media jangan mau lah dibungkam. Informasikan semuanya apa yang ada, apa yang terjadi di Betul. dalam kasus ini. Ya. Gitu ya. Ya. Informasi kasus bunuh diri aja terbatas kan? Ada. Ya informasi yang Ada kasus juga bunuh diri. kasus Gitu. silam. Ya kan kalau yang sekarang kan di data kan korban bunuh diri akibat judi online kan cuma 2. Iya. Per hari, 2 orang per hari. Oh. Terus berita-berita yang naik setiap harinya tentang mereka dampak-dampak dari judi online itu tadi, entah mereka bunuh diri entah apa, itu nggak semuanya masuk ke media gitu. Iya. Dan menurut berdasarkan penemuan saya kan ada grup nih, ada 1.300 orang tuh. Itu pelaku judi online tuh di sana tuh, korban-korbannya. Itu setiap hari tuh mengirimkan informasi bahwa di daerah dia tuh ada yang bunuh diri, di daerah dia ada yang bunuh diri. Dan saya cek di media nggak ada. Oke. Gitu loh. Ada yang DM di Instagram, di sini ada korban bunuh diri. Mungkin keluarganya juga nutupin kali ya. Bisa jadi, ada kemungkinan keluarganya nutupin, ada juga apakah informasi ini sampai ke wartawan atau tidak gitu. Iya. Itu. Jadi seakan-akan itu ya paling kasus judi online tuh viralnya paling dalam 2 bulan 1 yang mereka Betul, iya. bunuh diri umpamanya. Padahal setiap hari itu banyak. Yang nggak kita tahu ya. Iya, yang kita tahu. Yang nggak kita tahu pasti pemerintah daerah atau ya pemerintah di tingkatan yang paling bawah juga ini kan pasti tahu nih. Iya. Warganya yang meninggal seperti apa, sakitkah atau bunuh diri kah, bunuh diri karena apa, ya kan? Dibunuh karena apa? Ini kan pasti tahu. Iya. Gitu. Sekarang tinggal pemerintah mau apa enggak sebenarnya, Bang? Kata kuncinya pemerintah. Betul. Pemerintah harus ambil bagian dari masalah ini, karena ini adalah ancaman yang jauh lebih besar daripada bahaya narkoba, yang jauh lebih besar daripada bahaya terorisme. Setuju. Begitu ya Mas ya? Iya, betul. Pemuda Indonesia, telah banyak tadi yang kita kulik dari Mas Imam Budi, banyak hal yang menjadi PR kita bersama. Nampaknya memang ini sindikasi yang luar biasa. Tidak hanya melibatkan para penjahat, tetapi juga melibatkan orang-orang yang kita harap sebagai sandaran kita untuk menegakkan keadilan, untuk menciptakan perdamaian di bumi Indonesia ini. Pemuda Indonesia, saya ajak, ayo kita bergandengan tangan, apapun informasi yang kita tahu tentang kasus perjudian, ayo kita sama-sama buka, kita sama-sama bongkar, agar anak bangsa kita, anak cucu kita terselamatkan di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya nambahin dikit ya? Oh ya, silakan. Kepada pemerintah hari ini, saya atas nama DPP KNPI meminta kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto sekali lagi
beserta seluruh aparat penegak hukumnya, mari Pak, sama-sama kita selamatkan bangsa dan negara ini, karena saya yakin Bapak seorang jenderal, Bapak peduli betul dengan bangsa dan negara ini, punya perhatian khusus kepada bangsa ini, sehingga kasus perjudian online ini harus benar-benar Bapak yang menjadi leader, sehingga seluruh aparat penegak hukum, saya yakin ketika Bapak sudah berucap, semua pasti akan mengikuti. Dan kepada generasi muda, sahabat-sahabat saya, sobat muda di seluruh tanah air, dari Sabang sampai Merauke, mari kita kampanyekan terus anti judi online. Mulai detik ini katakan stop judi.